Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu 3 fokus yang harus kamu lakukan sebagai seorang scholarship hunter. Nah, beberapa hari yang lalu aku dapat DM seperti ini. Kak, aku udah daftar beberapa beasiswa di luar negeri tapi udah gagal berkali-kali. Atau ada juga yang baru apply tahun ini tapi hasilnya tidak atau belum lulus. Nah, gimana cara menyikapinya? Aku juga sebenarnya sebelum kuliah di luar negeri dan mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah Turki, juga gagal 4 beasiswa. Jadi yang pertama itu beasiswa LPDP, kemudian yang kedua beasiswa Chinese Government Scholarship, ketiga beasiswa ASEAN University Network, dan yang terakhir itu beasiswa Max atau beasiswa Jepang. Nah, dari kegagalan-kegagalan ini, aku mencoba merangkum apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai seorang scholarship hunter. Gimana fokus yang harus kita bangun, apa saja fokus itu, aku bakal jelasin di video ini. Nah, yang pertama, fokus untuk seorang pemula. Apa itu? Eksekusi. Tidak peduli seberapa banyak achievement kamu, penghargaan kamu, ataupun juga seberapa luas kontribusi kamu, ketika motivasi untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa itu muncul, segera lakukan tindakan, eksekusi, dan siapkan berkasnya semampu kamu. Kenapa? Karena untuk menuju ke proses yang sempurna, tidak mungkin kamu bisa mencapai itu ketika belum terjun ke lapangan. Ketika kamu udah mulai terjun, kamu akan tahu seperti apa situasi dan kondisi dari seleksi tersebut. Setelah itu, bakal ada 2 kejadian yang akan terjadi di hidup kamu. Yang pertama keajaiban, yang kedua hasil. Biasanya ada orang yang pertama kali eksekusi itu langsung dapat kabar baik, yaitu lulus beasiswa. Kita nggak semerta-merta bisa bilang ini keajaiban, karena kita tidak tahu struggle dan perjuangan-perjuangan mereka sebelumnya. Bisa jadi ia udah banyak gagal pada saat SMA atau pada saat S1, ataupun juga dia sebenarnya gap year dan udah gagal beasiswa bertahun-tahun, tapi kita tidak tahu. Karena aku selalu percaya peristiwa besar yang terjadi pada hidup seseorang itu adalah kumpulan dari aksi-aksi sebelumnya gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar instan. Tapi ada juga mungkin yang baru pertama kali eksekusi dan misalnya tiba-tiba gagal, kabar baik, kamu bisa lanjut ke fokus yang kedua. Apa itu? Yaitu fokus untuk seorang intermediate. Jadi intermediate itu semacam orang-orang yang berada di tengah antara pemula dan juga expert atau orang yang ahli. Di fokus yang kedua ini, kamu tidak hanya sekedar untuk apply beasiswa, tapi harus punya strategi. Eksekusi yang kamu lakukan sebelumnya, dari kegagalan-kegagalan kamu sebelumnya, kamu bisa belajar gitu. Apa kelebihan aku? Apa kekurangan aku? Apa yang harus aku perbaiki? Dan jangan sampai di fokus kedua ini, di tahap kedua ini, kamu kembali pasrah gitu, hanya apply beasiswa, hanya sekedar mencoba dan juga tanpa strategi. Biasanya nih, ada yang juga udah langsung lulus, tapi lagi-lagi ada yang tidak ataupun belum beruntung untuk dapatkan beasiswa. Udah eksekusi berkali-kali, daftarnya juga udah pakai strategi, tapi ternyata masih aja belum dapat beasiswa. Apa yang harus kamu lakukan? Untuk yang lulus, aku ucapkan selamat, dan yang belum, kamu bisa lanjut ke fokus yang ketiga, yaitu fokus untuk expert, yaitu mindset, pola pikir. Aku sering bilang seperti ini, di hidup ini ada beberapa yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa kita kendalikan. Hasil dari sebuah perjuangan kita itu tidak bisa kita kendalikan, apakah dia baik ataupun buruk menurut versi kita. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita berjuang dan bagaimana kita menanggap hasil dari perjuangan kita. Sampai aku umur 25 tahun, keyakinan aku terhadap satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, ini untuk teman-teman yang muslim, itu semakin bertambah seiring dengan pengalaman-pengalaman hidup yang aku rasakan dan bisa sampai di posisi ini. Itu aku semakin yakin dengan satu ayat, bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia tidak baik bagi kamu, dan bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik untukmu. Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ketika semuanya udah kamu lakukan, maka kamu juga harus mengubah pola pikir kamu. Ketika kamu punya mimpi untuk kuliah di luar negeri dengan beasiswa, tapi ternyata dengan seluruh perjuangan dan doa kamu belum mengantarkan kamu sampai ke sana, kamu perlu ingat, bisa jadi kamu ke negara tersebut bukan dengan proses akademik ataupun juga dengan mendapatkan beasiswa. Mungkin saja ternyata jalan kamu adalah dengan menjadi seorang pengusaha yang kaya raya, mempunyai bisnis yang sangat bagus, dan ketika bisnis kamu berjalan dengan baik, kamu bisa liburan ke negara yang ingin kamu tuju pada saat itu. Misalnya jalan-jalan ke Turki, jalan-jalan ke Jepang, atau misalnya kamu juga
ke negara tersebut dalam rangka kunjungan kerja ketika kamu terpilih menjadi seorang CPNS, ataupun kamu melanjutkan kuliah kamu, kuliah S2, S3 dengan menggunakan biaya mandiri karena memang kamu udah merdeka secara finansial dengan jalan yang lain. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan pernah membatasi pikiran kamu, jalan kesuksesan orang berbeda-beda, tapi sebagai scholarship hunter sejati, ketika umur kamu masih sesuai dengan persyaratan, maka coba terus, coba eksekusi, dan atur strategi. Ada banyak cara, ada banyak keajaiban, silahkan temukan jalan tersebut. Karena hidup ini pilihan, kamu ingin pasrah terhadap keadaan, atau ingin berjuang untuk keadaan yang lebih baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.